energinya bisa dimusnahkan gitu. Tapi mungkin pertanyaan Ibu Titi lebih ke arah gedung ya, atau rumah gitu. Jadi apakah sudah terdeteksi bahwa tanahnya sebegitu buruknya sampai kalau itu udah pada saat grading kan kita bisa lihat kan. Kalau katakan sekarang, oh ini tadinya mau pakai fondasi dangkal gitu ya. Kalau kita bilang nggak bisa. Jadi harus pakai fondasi tiang. Jadi harga jualnya yang tadinya bisa 1 meter perseginya mungkin kita jual 8 juta gitu karena fondasi tiang mesti jadi 9 juta gitu. Oh, yeah. Nah, itu biasanya itu kita hanya 2 lantai, Pak. Hanya 2 lantai pakai fondasi tiang. Terpaksa di situ harus terpaksa pakai fondasi tiang, Bu. Oh. Tapi kalau untuk di daerah yang ada satu di daerah belakang yang pernah ada 2 mahasiswa UKRIM yang terlibat ya, itu pakai fondasi batu kali biasa gitu. Oke. Jadi memang susahnya di bawah ya, dan mahal di fondasi. Tidak kelihatan tertanam tapi. Ada satu pesan dari ekspatriat yang pernah jadi atasan saya, dia bilang jangan pernah berhemat atau mengirit ya di substructure gitu. Karena kalau kita berhemat di sana ada apa-apa, ongkosnya akan jauh lebih mahal daripada kalau kita menambah sedikit. Katakan sekarang masalah subsoil drainage gitu. Subsoil drainage itu mungkin per meternya tambahannya 30.000, 40.000. Karena mahal sekali ya, karena kita kan pakainya mungkin 1 kilo atau berapa. Tapi itu tidak akan jadi mahal kalau dibandingkan tidak pakai subdrain gitu loh. Karena kalau nggak pakai subdrain, contohnya di jalan deh, pekerjaan jalan yang tadi ya. Dia nggak mau keluar ya. There's something wrong with my computer. Enggak, oke. Kayak ini. Kalau di sini. Ini waktu pembangunan, saya lihat waktu ada di satu lokasi, saya lagi berdiri di daerah sini, ada mobil truk lewat ya. Nah, keluar air gitu dari sini. Artinya kan ada satu genangan air di bawah jalan ini gitu ya. Ya udah pada saat itu kita putuskan, ini dibikin trench agak dalam, dikasih subdrain gitu. Nah, jadi air yang ada di bawah sini itu akan masuk ke subdrain. Jadi daerah sini kering. Nah, dengan begitu jalan itu akan awet gitu loh. Jadi jangan sampai, untuk teman-teman juga, ya bukannya kita boleh berboros-boros ya, tapi kalau memang kita harus keluar mahal ya kita keluarkan sesuatu yang mahal untuk jangka panjangnya jadi murah gitu. Yang begitu-begitu biasanya yang kami ribut sama orang keuangan, sama bos biasanya. Dianggapnya mengada-ada lah gitu ya. Jadi sulit memang. Kalau yang nggak tahu struktur, nggak tahu geoteknik memang dianggap mengada-ada, Pak. Iya, kalau di grup Ciputra itu lebih suasananya lebih baik karena Pak Ciputra itu kan dia arsitek yang mengerti. Jadi untuk hal-hal seperti ini katanya menurut teman-teman saya yang kerja di sana dia tidak terlalu banyak argumentasi gitu. Jadi kalau bos saya itu dia pedagang tanah gitu ya. Dia raja tanah. Jadi buat dia yang begini, aduh. Kita harus menjelaskan. Lama-lama sih mengerti juga sih. Pak Ben, saya Bu Nini. Ya, Bu. Pak, itu rumah yang tadi dibilang kecil harus pakai fondasi tiang. Tanah baiknya itu berapa meter, Pak, untuk yang? Yang di belakang itu kita sampai 10 meter loh. Tapi itu sebetulnya karena lapisan clay shell itu dia tidak solid ya. Karena dia nggak solid, dia ada kayak rekahan antara lapisan itu, kayak ada rekahan begitu. Saya nggak, mungkin Pak Sam bisa ngejelasin. Jadi dia tidak solid, jadi harus seperti kayak dipaku begitu, Bu. Jadi fungsinya si tiang itu juga sebagai paku sebetulnya. Ya.
Jadi Karena kalau sampai kita tahu takutnya kalau kita dibebani gitu, yang beban ini jadi merosot kan. ya, Nah, sedangkan kalau kita tembus ke tiang, si lapisan yang ini nggak terbebani gitu. ya jadi rata-rata kedalaman ini Pak, kedalaman fondasi itu sampai berapa meter? Tiang ada yang tergantung tempatnya, ada yang sampai ada yang 8, ada yang 10. Itu hanya bangunan lantai 2 ya Pak paling-paling? Iya. Oh. Karena fungsinya sekalian untuk kayak revetment begitu. Ya, jadi mahalnya karena si fondasi harus fondasi tiang yang cukup dalam. Iya. Ya. Kalau rumah kan standar ya, tergantung ya standar. Kecuali kita dari Toto kita ganti grohe gitu ya. Itu beda lah. Atau kacanya tadinya kaca 3 mili jadi 5 mili, nah itu bedanya di situ aja. Makasih Pak. Karena itu juga tanahnya ini sih ya, tanah yang punya kemiringan sih ya, bukan tanah datar toh yang dibicarakan. Iya. Bukan tanah datar, makanya ada kemungkinan lapisan atasnya mengglosor di atas lapisan bawahnya toh, itu ya. Iya. Iya. Makanya waktu bicara mengenai tiang yang berfungsi sebagai paku juga, tiangnya itu tidak cukup hanya masuk ke bawah tanah cari bagian yang keras, tetapi harus masuk tembus sampai di lapisan bawahnya. Sebab yang sering terjadi, apalagi dengan daerah yang begitu curah hujannya begitu tinggi, itu tanah bagian atas itu merosot ke bawah ya. Itu yang sering terjadi ya. Sebetulnya isu untuk rumah itu bukan bearing capacity sebetulnya, lebih ke arah stability, slope stability-nya. Kita membangun satu rumah di lahan yang miring. Kan ada, mungkin sekarang lagi ada video yang viral yang dimana ada rumah di Lampung yang rubuh itu. Ya di Ciputra Land. Itu karena mereka membangun rumahnya terlalu dekat ke slope gitu loh. Jadi membebani slope ini, ya jelas saja dia akan longsor ya. Nah, kita menghindari yang itu, makanya kita pakai tiang. Iya. Mungkin pertanyaannya, apakah tanahnya semuanya kira-kira seperti itu di seluruh lahan proyek, Pak Ben? Jadi misalnya yang bagian atasnya itu kan clay shale ya, yang juga kembang susut ya. Jadi kalau dia itu clay ya, kalau dia itu kering, retak-retak, tapi waktu dia basah dia itu gembur, begitu ya kira-kira? Jenuh. Iya. Jadi tanah seperti itu berada di satu kemiringan dan di bawahnya ada tanah batu padas yang lebih keras. Dan itu memang masalahnya waktu dia kering, retakan-retakan itu menjadi jalan buat air untuk masuk. Jadi waktu hujan mendadak besar masuk ke dalam rekahan itu, kemudian melicinkan batas antara si lapisan yang di atas yang sudah gembur-gembur dengan lapisan keras di bawahnya. Maka tentu saja kepinginnya merosot ya, begitu ya? Iya. Wow, jadi itu yang challenge-nya itu sebenarnya memang di grading sebetulnya. Dan hujan ya. Jadi kalau ada satu area yang sudah mau dikerjakan, kemudian ditinggal, masuk musim hujan, itu pasti reparasinya akan mahal. Silakan teman-teman mahasiswa, belum kedengaran suaranya sama sekali. Monggo. Terima kasih Ibu Nini. Halo Pak. Ya silakan, siapa ini? Ya, selamat sore Pak, saya Anwar Ilasi Pak. Anwari, ya silakan Anwari. Ya, dari Nias. Ya, dari Nias ya, monggo. Iya, ada pertanyaan saya Pak, karena kata Pak Handali tadi, bahwa masalah harga dengan masalah keuangan, masalah di bidang keuangannya, karena kadang mereka bermasalahkannya harganya konstruksi. Nah, di mana misalkan kemarin ada pemeriksaan BPK, mereka mempermasalahkan itu tentang di sini biasanya pondasi dengan atap. Itu harga pondasi dengan atap itu mereka sering mempermasalahkan itu. Nah, itu biasanya di lapangan Bapak harga pondasi dengan atap itu mahalnya di mana? Mahal dari mana? Maksudnya
apakah atap dengan pondasi itu kadang pondasi mahal. Itu mereka bilang juga. Itu apakah itu tergantung tempatnya atau bagaimana? Itu biasanya juga kami pakai atapnya itu kadang kayu, kadang baja ringan. Nah, itu mereka mempermasalahkan itu karena biasanya kami mahalnya juga pondasi kadang. Pondasi terus mereka permasalahkan kenapa mahal pondasi. Nah, itu juga salah satu. Terus yang kedua kadang juga kami mahalnya atap. Itu mereka tanya juga kenapa. Nah, itu biasanya pengalaman Bapak itu bagaimana, Pak? Itu aja, Pak. Aduh. Makasih. Fondasi, kalau fondasi itu kan memang sangat bergantung kepada lokasi ya. Kenapa saya sempat belajar, saya sempat jadi koordinator lab mekanika tanah, sempat menjadi asisten dosen mekanika tanah dan teknik fondasi. Bagi saya yang menarik dari fondasi adalah dengan gedung yang sama, gedung itu dipindah mungkin 10 meter, 15 meter bergeser ke kiri, ke kanan, atau ke depan, itu fondasinya bisa berbeda gitu. Jadi kalau pengawas dari Pak siapa tadi yang di Nias itu mempertanyakan fondasi ya sebenarnya dia harus dikasih lihat data-data tanahnya sehingga dengan data tanah itu maka fondasinya harus seperti ini gitu loh. Kalau mau yang lebih murah ya risikonya rumahnya rubuh gitu kan. Nah, kalau atap di Sentul itu sekarang kebijakan kami itu pakai baja ringan karena seperti banyak orang bilang kalau bekas kebun karet itu biasanya banyak rayap. Jadi solusi baja ringan dan kusen aluminium itu menjadi satu solusi yang sangat perkembangan material itu menjadi sangat berguna untuk Sentul City ya. Jadi kita pakai baja ringan, udah nggak pernah pakai kayu lagi. Dan kayu juga kan boleh dikatakan sekarang nebang pohon rasanya juga udah jarang ya. Baja ringan oke kok. Mas Anwari, apa itu menjawab pertanyaannya atau apa? Iya Pak, iya Ya, menjawab. Ya ada salah satu lagi Pak tentang karena kata Bapak tadi tentang masalah baja ringan. Nah, itu biasanya di kepulauan Batu kan biasanya di pantai itu anginnya kencang. Nah, itu kadang kami nggak pakai baja ringan, itu biasanya kami pakai kayu. Yeah. Iya itu hanya pernyataan sih Pak. Yeah. Terus yang kedua Pak tentang rumah satu lantai itu biasanya perumahan ya Pak. Itu pernah Bapak perumahannya. Terus pertanyaannya itu biasanya kalau kami pakai di sini balok menerus itu pondasi menerus itu bisa Pak ya? Satu lantai. Kalau satu lantai harus sebaik even bahkan dua lantai pun kalau tanah dasarnya daya dukung tanahnya cukup kita juga menghindari pakai tiang karena tiang itu mahal Pak. Iya Pak, benar Pak. Jadi ya fondasi batu kali ya kalau memang banyak batu kali di lokasi itu pakai fondasi batu kali. Kalau memang tidak banyak tinggal dibandingkan kan, mendatangkan batu kali itu dibandingkan dengan pakai beton lebih murah mana? Kan ujung-ujungnya kan ke kos betulnya. Iya benar Pak. Jadi jangan sampai wah batu kali murah udah gitu ternyata batu kalinya harus didatangkan dari satu daerah yang jauh sehingga ongkos transportnya yang mahal, jadi akhirnya jatuhnya lebih mahal gitu. Yeah. Jadi satu lantai harusnya pakai batu kali, nggak jarang sekali pakai fondasi tiang kecuali di Sentul yang dia bangunnya di daerah lereng ya. Jadi tujuannya itu sebenarnya kenapa di daerah lereng itu yang miring itu kita pakai fondasi tiang supaya si rumah itu tidak menjadi beban terhadap lereng itu gitu. Karena berdiri di atas lereng ya, ada faktor lereng ya. Jadi kan kita nggak mau ada beban kan, kalau ada beban kan dia potensi untuk mengganggu kestabilannya. Jangankan ditambah beban, dipotong katakan yang harusnya 30 derajat dipotong 45 derajat aja itu bisa jadi masalah gitu. Iya Pak, itu aja sih Pak. Makasih Pak. Yuk sama-sama Pak Nuri. Silakan lagi teman-teman. Izin bertanya. Silakan.
Langsung bicara saja. Ya, silakan duluan tadi. Iya Pak, terima kasih. Oh, iya. Selamat sore Pak. Saya Iwan Pak, mahasiswa Ya. angkatan 18 Pak. Silakan Iwan. Iya Pak, jadi saya mau menanyakan apakah kan sekarang Sentul City sudah menjadi kota yang besar dan sudah menjadi kota mewah. Apakah kota seperti ini, Sentul City yang sudah dibangun sedemikian rupanya, adakah kasus seperti terjadinya banjir atau longsor dan kasusnya seperti apa Pak dan penanganannya seperti apa dan mungkin ada kasus lain yang terjadi dalam kota tersebut. Terima kasih Pak. Kalau banjir di tempat yang kita develop, sebetulnya tidak, karena kan perencanaan dari ada detention pond, ada salurannya, itu sudah direncanakan baik. Cuma memang yang pernah terjadi, kayak kalau tadi di video kan ada tempat makan apung ya. Tempat makan apung itu di pinggir sungai, yang fluktuasinya tuh luar biasa gitu. Jadi kalau itu pernah terjadi banjir 2 kali, yang kalau musim kering itu kita bisa jalan-jalan di dasar sungai. Pada saat musim hujan tinggi itu dia airnya bisa naik sampai 5-6 meter gitu, sehingga dia meluap ke tempat makan tersebut. Nah sebetulnya yang salah kalau menurut saya itu adalah penempatan bangunan itu gitu loh. Ya. Jadi kalau kita tahu, yang pertama kan soal sungai, kita mesti tahu karakteristik sungainya. Apakah dia cepat naik atau tidak gitu ya. Yang saya pernah alami di intake yang pernah kita bangun yang sekarang sudah rubuh, itu variasi muka air tanahnya, muka air sungainya kalau lagi hujan itu bisa dari 1 meter mendadak jadi tinggi jadi 4 meter gitu. Dan itu dengan lumpur dan batu dan segala macam, sehingga bangunan air kita rusak ya. Nah, itu tidak berfungsi lagi. Nah, kalau sungai sama, kadang-kadang dia akan menggerus. Yang terjadi itu, yang tadinya kita nggak perhitungkan, si sungai itu menggerus dinding sungai, sehingga pelan-pelan masuk ke wilayah, melewati garis padan sungainya, sehingga masuk ke daerah pembangunan kita gitu. Nah, itu sempat pernah mengganggu saluran ya. Dan harus diperbaiki gitu. Jadi kalau banjir di lingkungan nggak terjadi karena saluran yang dibangun itu cukup besar dengan curah hujan desainnya kalau nggak salah curah hujan 50 tahun ya. Dan karena yang tirenya yang miring itu air jarang ada genangan gitu. Kalau longsor biasanya di luar Sentul City. Kalau saya pribadi, saya lebih percaya dengan timbunan yang saya lakukan gitu ya. Kan kalau timbunan itu kan kita kontrol sebetulnya. Timbunan itu dikontrol. Kalau orang bilang, oh ini timbunan, orang biasanya takut. Kalau timbunan mereka takut. Justru saya bilang timbunan itu terkontrol. Kalau tanah asli kita nggak tahu gitu. Timbunan dia punya konsolidasi kan terukur kan. Karena kalau kita bicara kompaksi, kita bilang kadar air optimumnya, ya mungkin kita dapat berapa yang dengan kadar air optimum kita dapat kepadatan berapa 95, tapi kita bisa boleh 92, tapi itu masih terukur selama kita tahu gitu. Kita tahu oh konsolidasinya bakal berapa, tapi kalau di tanah asli kita nggak tahu. Jadi bagi saya di tanah timbunan, kalau timbunannya benar itu lebih aman dibandingkan di tanah asli sebetulnya. Tapi timbunannya mesti ditimbun dengan benar ya. Dengan katakan ketebalan sebarnya itu 30 cm. Jangan bilang, saya pernah ada satu tim bilang, Pak itu kan teori ya, kalau kita nggak ngikutin teori, kita ikutin apa? Jadi yang diajar di kelas itu perlu diperhatikan gitu. Iya Pak, terima kasih Pak. Ya silakan tadi dia mau tanya ya. Terima kasih Iwan, silakan. Mau lanjut Pak. Ya silakan. Ini muka saya agak gelap ya, sorry ya. Lampunya udah mulai redup.
untuk Sentul City seperti yang Bapak jelaskan tadi jarang terjadi banjir dan mau tanya Pak untuk Jakarta Pak, ini apakah Jakarta kan sering banjir Pak? Kalau mungkin curah hujan lebih tinggi ya Pak di Sentul City daripada Jakarta. Tapi kenapa Jakarta bisa banjir sedemikian rupa ya Pak? Karena saya ini Pak, minim ilmu jadi mau tanya seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Kalau ya kan hulunya Sungai Ciliwung itu kan ada di daerah Bogor ya. Dia bermuara di Jakarta. Nah pernah kalau saya boleh cerita, kalau dulu mau berangkat itu ke kantor, saya harus lewat satu jembatan di Jakarta Selatan, itu namanya Sungai Pesanggerahan. Saya cuma lihat kalau Sungai Pesanggerahan itu tinggi, saya bilang tadi malam di Bogor hujan. Jadi sebetulnya Jakarta selain curah hujan di Jakarta sendiri, kalau menurut saya faktor dari banjir yang diterima karena rusaknya lingkungan di daerah Bogor itu tinggi. Karena kita lihat airnya kan warnanya coklat ya. Itu artinya apa? Artinya erosinya tinggi gitu. Jadi kalau Sentul dulu sempat waktu kita dam-dam kita belum jadi, dibilang ada sedimen yang sampai di Bekasi gitu ya. Itu lewat kali Citerep. Ya saya percaya dengan itu. Tapi kalau sekarang dengan kondisi yang tadi Bapak Ibu sama teman-teman lihat yang sudah hijau seperti itu, kalau sekarang ke Sentul hujan, kita lihat di saluran utama itu airnya bersih. Jadi kalau banjir Jakarta, ya lebih kebanyakan karena kalau Bogor hujan besar, kebanyakan Jakarta itu airnya bakal naik. Apalagi kalau pas bulan purnama gitu ya. Pasangnya apalagi tinggi, air tidak bisa ke laut, jadi dia akan berhenti di muara. Begitu kira-kira Pak. Oh iya Pak, terima kasih Pak. Kita masih ada sedikit lagi waktu, mungkin kita akan akhiri tidak lama lagi ya, sudah hampir jam 3 ini. Mungkin satu pertanyaan lagi kalau ada yang... Silakan. Ya, silakan Pak Heriadi, silakan. Ya. Selamat sore Pak Ben, salam kenal. Selamat sore Pak. Saya alumni UKRIM, mau bertanya. Tadi kan kalau pembahasan sebelumnya itu lebih mengarah ke struktur sama geotek ya. Nah, saya mau bertanya untuk ininya Pak, transportasinya. Ya. Ini kan Sentul City kan luasnya tadi sampai ratusan hektar. Nah, itu kan untuk lahan yang seluas itu kan tidak mungkin kalau tidak ada transportasi ya yang bisa untuk membuat orang itu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain gitu Pak. Nah, untuk akses ke Sentul City selain ke lewat tol tadi, apakah ada akses lain Pak gitu untuk masuk ke sana? Terus juga karena ini luas, apakah Sentul City ini termasuk kota yang mandiri? Artinya semuanya sudah ada di kota itu sehingga orang-orang tidak perlu keluar lagi untuk ya memasok kebutuhan mereka gitu Pak. Nah, dan jika ada transportasi umum di sana, apakah ada pihak Sentul City sendiri, apakah ada menggait misalnya transportasi supaya membuka transportasi massal mungkin seperti TJ kalau di Jogja, Trans Jogja atau Transjakarta seperti itu Pak? Ya. Terima kasih Pak. Oke, kalau Jogja itu kan pernah ada, tahu yang busnya AO tahu ya? Alfa Omega. Tahu? Enggak tahu. Oh. Jadi dulu saya dengan Pak Oni, kami kenal, ya sekarang masih sangat baik ya. Dulu transport Jakarta Sentul itu dipegang oleh AO. Kalau sekarang udah sama yang lain. Itu yang via Jagorawi.
kalau lewat jalan lama, jalan kabupaten yang lama, lewat Cibinong, Citerep, itu ada. Even dari Bogor pun ada jalan kabupaten yang bisa menjangkau Sentul. Cuman memang sangat tidak nyaman ya, karena jalannya lebarnya cuma 5 meter atau 6 meter, dan kadang-kadang juga tidak terpelihara baik. Jadi orang akan lebih memilih melalui Jagorawi dengan membayar katakan 7.500, tapi 5 menit, 10 menit dari Bogor dia sampai gitu. Nah, kemudian kalau di dalamnya sendiri, belakangan ini memang sudah ada kerjasama dengan beberapa investor yang mereka pengadaan shuttle, kendaraan shuttle ya, dari pusat keramaian lewat ke klaster-klaster gitu loh. Jadi itu tujuannya untuk orang dari klaster untuk ke depan, karena di depan yang dekat interchange tadi itu, tempat yang tadi saya kasih lihat, sebentar ya, saya share sebentar. Nah, kalau kita lihat di sini, ini ada di sebelah sini nih, ini fotonya nggak keambil ya. Di sini biasanya ada pangkalan bus. Biasanya bus besar tuh suka berhenti di sini. Jadi si shuttle itu akan mengantar orang sampai di sini, kemudian mereka akan ke Jakarta lewat Jagorawi gitu. Pertanyaan satu lagi apa tadi ya? Yang di dalam. Pasam ingat ya, satu lagi transportasi di dalam ya tadi. Jadi ada 2, transportasi. Halo? Ya. Halo? Halo? Kedengaran ini? Kedengaran nggak? Saya kedengaran, saya dengar. Ya, jadi pertanyaannya tadi transportasi di dalam dan transportasi menuju dan dari fasilitas ya. Fasilitas itu udah ada. Kalau tadi sempat lihat videonya, mungkin videonya Pak Sam udah punya ya. Tapi kalau mungkin teman-teman mau boleh lihat, bisa menikmati hijaunya Sentul. Di situ baru tahun lalu itu dibuka operasional itu Ion Mall. Jadi sudah ada mall yang besar, luasnya itu sampai 100.000 meter persegi ya. 10 hektar, itu besar sekali itu mall, 3 lantai. Jadi untuk fasilitas itu cukup, rumah sakit sudah ada, kemudian pasar juga sudah ada. Jadi intinya kalau, ya apalagi zaman pandemi gini memang sudah nggak perlu kemana-mana ya, tinggal belanja ke sana. Ruko-ruko juga ada yang jual makanan, jual barang-barang kelontong juga ada. Udah cukup sih. Cuma memang untuk penduduk di sana, bekerja di sana untuk tidak ke Jakarta atau ke Bogor, lapangan kerja di sana, kantor belum terlalu banyak. Iya. Baik, saya kira waktunya sudah habis. Kita sudah tiba di persis jam 3. Jadi mungkin masih ada pertanyaan, tapi sayang sekali tidak semua terjawab. Tapi saya kira sekarang dengan model WA dan sebagainya, kalau seandainya teman-teman masih ada yang mau bertanya, bisa lewat saya, nanti saya hubungkan dengan Pak Ben, seandainya Pak Ben punya waktu untuk menjawab pertanyaan itu. Tapi terima kasih sekali Pak Ben untuk semua penjelasan itu. Saya kira mungkin kalau anak-anak ini mahasiswa dikasih kesempatan, makin lama makin hangat, mungkin jam 5 pertanyaan akan lebih banyak keluar ya. Tetapi ya, karena waktu yang terbatas, terima kasih sekali untuk share pengalaman yang sangat berharga itu bagi kita semua. Dan saya yakin bahwa ini semua sudah menambah wawasan dan juga pengetahuan bagi teman-teman alumni maupun juga mereka yang akan lulus sebagai insinyur sipil maupun juga kami dosen-dosennya. Jadi saya kembalikan kepada Mbak Masni untuk menutup acara. Silakan, Mbak.